Masih belum sempat putusnya itu bang, apakah hadir Bang Amar di minggu Oh, udah ada depan di penetapan. persidangan? Penetapan udah pasti kan kewajiban, harus itu kan perintah. Kita datang sini juga penetapan. Kalau nama jaksa itu kan tugasnya mengeksekusi penetapan hakim. Kalau tidak ya itu berarti pelanggaran hukum dong jaksanya kan gitu. Ya saya kan seperti saya bilang udah yakin kan. Saya bilang ini pasti keputusan selah pasti akan dihadirkan. Kalau tidak kan nanti masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim yang bebas ya kan tanpa ada beban psikologis dan tekanan-tekanan psikis lainnya. Jadi itu keputusan udah benar, saya udah yakin karena ini kan permohonan ini kan ada dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya itu kan kalau perma itu kan yang dibilangkan majelis hakim itu kan masalah ya COVID kan. Sekarang kan COVID udah selesai, semua orang kan terorisnya di sidang langsung kok. Nah sekarang kok Ahmad Doni tidak ya pasti kan nanti keputusannya bisa tidak dipercaya masyarakat kan gitu. Tapi tadi majelis hakim menolak eksepsi gimana bang? Ya itu kan memang ya eksepsi memang ya lebih banyak nanti ke pembuktiannya. Jadi itu kita hormatilah keputusan hakim itu gitu. Bang, tapi ini tadi kata bahagia banget Bang Amar seperti apa sih bang? Udah kayak happy banget nih bakal ketemu besok minggu depan ya bang. Emang udah pasti emang nggak ngerti. Masih belum sempat putusnya itu bang, apakah hadir Bang Amar di minggu Oh, udah depan ada di penetapan. persidangan? Penetapan udah pasti kan kewajiban, harus itu kan perintah. Kita datang sini juga penetapan. Kalau nama jaksa itu kan tugasnya mengeksekusi penetapan hakim. Kalau tidak ya itu berarti pelanggaran hukum dong jaksanya kan gitu. Oke? Itu Ya bang, kemarin kayak ini harusnya Pak Jaksa dong yang diwawancara. Ya Pak Jaksa tungguin ya Pak. Ya bang, LPSK gimana bang Jon keluarganya? LPSK mungkin ya Bu Dokter saya nggak apa. Mungkin ada Ganas juga di belakang. Ya. Oh iya, kalau Coba langsung ke Pak Ganes saya nanya ke Pak apa? Pak Nyoman. Pak Nyoman. Oh udah ke PSK, coba Pak Nyoman. Ya, kemarin kita dari organisasi anti narkoba mulai kemarin secara resmi kami mendampingi keluarga Ahmad Doni sebagai kuasa hukum non litigasi. Ketemu di sana ya. Jadi kebetulan tanda tangan itu diwakili oleh adiknya dan kami kemarin sudah melakukan permohonan agar Ahmad Doni bisa dijadikan justice kolaborator untuk membuka hal-hal yang memungkinkan yang selama ini tidak dibuka karena perpindahan dia dari Jakarta, lapas Jakarta ke Nusa Kambangan. Sehingganya apa yang akan ingin disampaikan, mudah-mudahan permohonan untuk jadi justice kolaborator bisa terpenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah adanya kronologi masalahnya dia. Nomor 10 garing 2025 tanggal 20 Oktober 2025 atas nama Muhammad Amar Akbar. 4. Permohonan kehadiran para terdakwa di persidangan secara offline sebagaimana termuat dalam eksepsi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 tanggal 13 November 2025. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka atas permohonan dari penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5, demi terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial, dan atas permohonan penasihat hukum terdakwa 6 dengan alasan untuk menjaga persidangan yang baik, lancar, dan efisien dan efektif, agar terdakwa berhak menyampaikan permasalahannya secara jelas di depan majelis hakim, untuk meminimalkan produk kesalahpahaman dan mempermudah proses persidangan, untuk menjaga kondisi psikologis terdakwa lebih stabil dan menegakkan azas peradilan terbuka umum. Menimbang bahwa agar lancarnya proses pembuktian perkara aktual, majelis hakim perlu menetapkan persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memperhatikan pasal 152 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 pukul 10 WIB dan selama proses persidangan dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu ya, penuntut umum ya. Dan penasihat hukum, jadi majelis hakim sudah mengeluarkan penetapan agar untuk pembuktian dan selanjutnya terdakwa dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, kalau selama ini kan dihadirkan, tetap dihadirkan tapi secara online selama ini. Jadi tetap dihadirkan, sekalian di situ dihadirkan secara elektronik ya. Tapi untuk selanjutnya kami memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan segera di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya untuk acara berikutnya. Ini ya penuntut umum ya dan penasihat hukum ya. Ini yang mau kami berarti dibatakan lama. Kalau masalah prosedur itu bukan kami yang melaksanakan. Jadi kami mengeluarkan penetapan, penuntut umum yang melaksanakan. Bagaimana mekanismenya itu penuntut umum, kewenangan penuntut umum. Ya, yang jelas kami mengeluarkan penetapan dan minggu depan para terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti itu ya. Masalah prosedurnya bukan kewenangan.